Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast ASN Corner. Di episode kali ini kita akan ngobrolin satu topik yang sangat hits banget nih di kalangan ASN, yaitu penerapan berakhlak di unit kerja kita. Tapi sebelumnya kita akan perkenalkan diri dulu karena tak kenal maka tak sayang ya. Perkenalkan, nama saya Martogi Pasaribu, saya dari BP BPK Sumut. Perkenalkan, nama saya Emaulia Ramadan dari BPJN Aceh. Oke, perkenalkan teman-teman semua, saya Muhammad Huzaifa Siregar dari BPPPK Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Popio Sepin Sukatendel, saya dari BP2JK Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Sartika Kusuma Wardani, saya dari BP2JK wilayah Kepulauan Riau. Oke, terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan diri. Nah, berakhlak itu bukan cuma sekedar jargon ya, tapi berakhlak itu adalah panduan sikap dan tindakan kita untuk jadi ASN yang profesional dan pastinya bermanfaat buat masyarakat. Nah, penasaran nih, apa aja nih hasil observasi penerapan berakhlak di unit kerja kita masing-masing? Nah, langsung aja nih, dimulai dari saya ya. Yaitu yang pertama itu adalah berorientasi pelayanan. Nah, berorientasi pelayanan yang diterapkan di BPK Sumut, yaitu berkomitmen ya memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, itu dilakukan dengan penerapan yang pertama, memastikan setiap paket pekerjaan itu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh penerima layanan. Yang kedua, di unit kerja kita juga ada ya meja resepsionis yang menjadi penyambut masyarakat yang datang dengan pegawai yang berjaga sangat informatif, responsif, dan solutif dalam melayani publik. Dan yang terakhir juga kita menyediakan media untuk menampung saran dan pengaduan yang bisa secara langsung maupun online. Ya, untuk selanjutnya boleh dilanjutin dong sama Bang Hus. Oke Kak Togi, terima kasih. Jadi saya juga sama-sama dari BPPPK Sumatera Utara nih teman-teman. Nah, saya akan membahas mengenai indikator akuntabel, di mana saya mengambil contoh salah satu pimpinan saya yaitu Pak Mahmud lah bisa kita sebut, dia adalah seorang PPKR minum. Nah, di sini dia memiliki indikator akuntabel di mana dia diberikan tanggung jawab sebagai PPK dan dan diberikan kepercayaan untuk mengerjakan proyek-proyek yang dikerjakannya. Nah, di situ beliau mencatat seluruh perkembangan proyek dengan teliti dan tidak ada laporan yang ditutup-tutupi. Nah, di situ aspek akuntabel dari seorang PPK. Mungkin dapat dilanjutkan dengan teman saya, Mbak Sartika ya. Menurut saya, kalau kompetensi di BP2JK Kepri itu selalu tercermin dari rutinnya mengikuti pelatihan, sertifikasi, selalu memperbarui pengetahuan, serta juga siap merespons perubahan regulasi, pembaruan sistem, dan penyesuaian teknis, baik di bidang pengadaan jasa konstruksi maupun bidang-bidang lain seperti keuangan. Dengan bekal tersebut, setiap tahapan pekerjaan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat. Itu aja mungkin dari saya. Oke, baik. Selanjutnya itu kita masuk ke poin keempat ya, itu poin harmonis. Jadi pengalaman saya yang saya rasakan di BPJN Aceh ini, itu waktu itu ada sebuah rapat PCM ya, atau pre-construction meeting untuk sebuah proyek. Jadi waktu itu tepat jam 1 itu azan berkumandang dan pimpinan rapat saat itu langsung menjeda rapat saat azan berkumandang dan mempersilahkan para peserta rapat untuk melakukan sholat dan istirahat terlebih dahulu. Ini menunjukkan bagaimana kepedulian seorang pimpinan terhadap aktivitas agama. Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Mbak Popi itu tentang poin loyal dan adaptif. Silakan Mbak. Iya, untuk poin loyal, kalau loyal nih bisa kita artikan dengan kesetiaan dan dedikasi terhadap bangsa dan juga instansi. Nah, kalau dedikasi yang mau saya bahas di BP2JK itu ya misalnya contoh yang baru-baru ini, di lingkungan kerja kami tuh ada kegiatan perlombaan gitu dan pegawai BP2JK Sumatera Utara ikut mengikuti setiap kegiatan yang ada di perlombaan 17 Agustusan itu, tapi tidak pernah meninggalkan tugasnya. Jadi walaupun memang harus menambah jam kerja, pulang lebih lama, pegawai BP2JK turut tetap menyelesaikan tugasnya walaupun tetap aktif juga di kegiatan-kegiatan di lingkungan. Itu menurut saya loyal dan dedikasi terhadap pekerjaan. Kalau untuk adaptif itu
BP2JK sendiri tuh turut, ikut update selalu informasi dan aturan dan juga aplikasi terbaru, dan kita juga selalu adaptif untuk kebutuhan masyarakat terkait, informasi. Nah, karena sekarang udah sistemnya keterbukaan informasi, BP2JK Sumut selalu berupaya untuk terus update di sosial media, ya termasuk Instagram, itu sosial media BP2JK Sumatera Utara kita update semua kegiatan dan informasi-informasi terkait BP2JK Sumatera Utara. Nah, selanjutnya bisa untuk kolaboratif dilanjutkan sama Mas host-nya. Siap, terima kasih Kak Popi. Nah, untuk, indikator, kolaboratif nih di BPK Sumut, ini kita tahu kan di pekerjaan Kementerian PU itu, harus, berkolaborasi dengan berbagai pihak, misalkan dengan pemerintah daerah ataupun dengan penerima manfaatnya yaitu masyarakat. Di sini pekerjaan-pekerjaan infrastruktur dibangun, secara berkolaborasi bersama, pemerintah daerah dan masyarakat tersebut. Nah, dari indikator-indikator yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman saya, dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal dan adaptif, serta kolaboratif, itu adalah, perilaku berakhlak yang harus diterapkan oleh ASN. Nah, di sini, perilaku tersebut bukanlah hanya teori ataupun modul, pelatihan, tetapi adalah perilaku yang core nilai dasar bagi ASN untuk diterapkan di lingkungan pekerjaannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.